Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pertemuan Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman, dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk membuktikan keimanan kita dengan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan Jumat di dalam Al-Quran spesial memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman, untuk memberikan kesan bahwa respon untuk Jumat itu hanya akan bisa diikuti bagi para pemilik iman. Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9 ketika Allah memanggil semua pemilik iman tanpa sekat dengan semua ukurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebutkan linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak, baik jarak dekat, menengah ataupun jauh. Karena itu dari 14 huruf nida di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran hanya huruf ya, karena mencakup seluruh maknanya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan, haknya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Anda punya profesi apapun, apakah Anda pejabat, apakah Anda birokrat, diplomat, pengusaha, rakyat, pedagang, alladzina amanu, sepanjang punya iman. Apakah iman Anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah? Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang? Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik Anda baru tergerak? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh pemilik iman, sepanjang Anda masih merasa punya iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan ditandai bila telah tiba panggilan untuk menunaikan Jumat, maka segera respon untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah, hari ini Jumat 24 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi. Kita yang terpilih untuk menunaikan Jumat di Masjid Al-Falah ini, semoga Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup
yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjanya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu. Tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Dalam lantunan adhan itu diperdengarkan baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses, tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses, tapi tidak sakinah. Sukses, tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan. Bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi evaluasi, kalau ibadah ukhrawi evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna, berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya.